Tukang sampah ini tak sadar bahwa dia adalah anak orang kaya yang hilang. Para sahabat channel ini baru kisah. Sebelum cerita dilanjutkan jangan lupa subscribe ya, agar kami makin berkembang. Terima kasih, mari kita simak ceritanya secara lengkap ya. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Di pinggir jalan, seorang pria tua dengan pakaian lusuh memulung sampah di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Tubuhnya kurus dan penuh kerutan, tetapi tangannya tetap cekatan memilah barang bekas. Dia adalah Pak Jaya, seorang pemulung yang telah menghabiskan lebih dari 2 dekade mengais rezeki di jalanan. Di belakangnya, seorang pemuda ikut bekerja, mengenakan mantel plastik yang sudah robek. Pemuda itu adalah Raka, anak yang ia besarkan sejak bayi. "Pak, malam ini dingin sekali," keluh Raka sambil menggosok tangannya yang kaku karena udara malam. Pak Jaya tersenyum, menepuk pundak anak angkatnya. "Hidup memang keras, nak, tapi kita harus terus berjuang." Namun, malam itu, sesuatu terjadi. Saat mereka sedang mengais sampah di dekat gang sempit, terdengar suara jeritan seorang wanita dari kejauhan. Raka dan Pak Jaya saling berpandangan. Dari balik gelapnya lorong, samar-samar terlihat seseorang berlari ketakutan. Diikuti 2 pria berbadan besar yang mengejarnya. Raka tanpa pikir panjang berlari ke arah suara itu. "Hei, lepaskan dia!" teriaknya. Salah satu pria bertopeng berbalik dan menodongkan pisau. "Bukan urusanmu, bocah!" bentaknya. Pak Jaya yang menyusul Raka segera menariknya mundur. "Jangan ikut campur, nak. Ini berbahaya," bisiknya. Wanita yang ketakutan itu berusaha melepaskan diri. Tetapi salah satu pria itu menghantamnya hingga terjatuh. Seketika Raka tidak bisa menahan diri. Dengan tekad bulat, ia melompat ke arah pria bertopeng itu, dan menghantamnya dengan kepalan tangan. Suasana berubah kacau. Para pria itu murka, dan salah satunya menghunus pisau ke arah Raka. Bruk! Sebuah suara benda jatuh keras menggema di gang itu. Raka tersentak saat melihat Pak Jaya tersungkur di tanah dengan luka sayatan di lengannya. "Pak!" teriaknya panik. Pria bertopeng itu menyeringai, lalu kabur sebelum orang-orang mulai berdatangan. Wanita yang tadi diselamatkan masih terisak, tetapi ketika ia melihat wajah Raka di bawah cahaya lampu jalan, matanya membelalak lebar. Wajah itu terasa sangat familiar. Namun, sebelum Raka bisa bertanya siapa wanita itu, orang-orang mulai berdatangan, dan wanita tersebut buru-buru melarikan diri. Dengan tangan gemetar, Raka memeluk Pak Jaya yang kesakitan. "Aku tidak apa-apa, nak," ucap Pak Jaya dengan napas berat. Namun, dalam hati, Pak Jaya merasa ada sesuatu yang janggal. Bukan hanya karena kejadian tadi, tetapi karena wajah wanita itu. Wajah yang seperti pernah ia lihat 22 tahun yang lalu. Tanpa mereka sadari, kejadian malam itu adalah awal dari terungkapnya sebuah rahasia besar. Rahasia yang akan mengubah hidup Raka selamanya. Kehidupan di jalanan, liku-liku hidup dan cobaan yang tak berhenti. Pagi yang menyesakkan. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, tetapi Raka sudah terbangun. Ia menatap Pak Jaya yang masih terbaring di atas tikar lusuh mereka. Luka di lengannya masih basah, bekas serangan semalam. "Ayah, kita harus pergi ke dokter," ujar Raka dengan nada cemas. Pak Jaya menggeleng pelan, lalu tersenyum tipis. "Jangan buang uang untuk orang tua sepertiku, nak. Lebih baik kau makan yang cukup." Raka hanya bisa mengepalkan tangannya. Hatinya terasa sesak. Uang mereka memang sangat sedikit. Untuk makan saja sulit, apalagi pergi ke dokter. Ia berdiri, meraih karung dan tongkat pencari sampahnya, lalu berpamitan. "Aku akan mencari lebih banyak barang hari ini, Pak. Istirahatlah." Pak Jaya hanya tersenyum, tetapi Raka bisa melihat gurat kelelahan di wajahnya. Cobaan di tempat pembuangan sampah. Seperti biasa, Raka pergi ke tempat pembuangan sampah terbesar di kota. Tempat ini adalah pusat hidup para pemulung. Baru saja ia mulai mencari-cari barang bekas yang bisa dijual, tiba-tiba sekelompok pemulung preman datang menghampirinya. Mereka dipimpin oleh Gepeng, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah penuh bekas luka. "Hei, Raka, kamu dapat banyak hari ini?" tanya Gepeng dengan senyum liciknya. Raka tetap diam. Ia tahu Gepeng bukan orang baik. "Kami perlu uang tambahan. Serahkan barang yang kamu dapat," kata salah satu anak buah Gepeng. Raka menggeleng. "Aku butuh uang ini untuk ayahku. Dia sedang sakit." Gepeng tertawa keras. "Sakit?
Kalau begitu, jangan egois. Bagikan rezekimu pada kami juga. Tanpa aba-aba, Gepeng menarik karung Raka dan menumpahkan isinya. Barang-barang hasil jerih payahnya berjatuhan ke tanah yang kotor. Kembalikan, seru Raka, mencoba mengambil barangnya kembali. Tapi Brooke, sebuah pukulan mendarat di perutnya. Raka terhuyung dan jatuh ke tanah, meringis kesakitan. Tahu diri, bocah. Ini dunia kami, bentak Gepeng sebelum pergi meninggalkannya dengan tawa meremehkan. Dengan napas tersengal, Raka hanya bisa menatap barang-barangnya yang berserakan. Ia ingin menangis, tetapi tidak ada gunanya. Ini sudah biasa terjadi. Namun, di sudut tempat pembuangan sampah, ada seorang wanita misterius yang memperhatikan kejadian ini. Matanya berkaca-kaca, seakan ada sesuatu tentang Raka yang membuatnya teringat pada seseorang. Kembali ke rumah, kabar buruk yang menghantam hati. Setelah berjam-jam mencari barang lagi, Raka akhirnya pulang. Ia berharap bisa membawa sedikit makanan untuk Pak Jaya. Namun, begitu tiba di rumah, ia terkejut melihat 3 orang pria berjas berdiri di depan gubuk mereka. Pak Jaya duduk di atas tikar dengan wajah tertunduk, sementara seorang pria berpakaian rapi bernama Pak Dharma, seorang rentenir kejam, sedang berbicara dengannya. Pak Jaya, utangmu sudah jatuh tempo. Kalau tidak bisa bayar, kau harus keluar dari sini, ujar Pak Dharma dengan nada dingin. Raka merasakan amarah membara di dadanya. Ia segera berlari mendekat. Kami akan bayar. Beri kami waktu. Pak Dharma menatapnya sinis. Sudah terlalu lama aku menunggu. Kalau kau tidak bisa membayar dalam 3 hari, aku akan menghancurkan gubuk ini dan mengusirmu ke jalanan. Setelah berkata demikian, Pak Dharma dan anak buahnya pergi. Raka menatap Pak Jaya yang terlihat lemah dan putus asa. Pak, kenapa tidak bilang kalau kita punya utang? Pak Jaya menghela napas berat. Aku tidak ingin kau terbebani, nak. Air mata hampir jatuh dari mata Raka, tetapi ia segera menahannya. Ia tidak boleh lemah. Dalam hati, ia berjanji, aku akan mendapatkan uang sebelum 3 hari. Apapun yang terjadi, pekerjaan di restoran Harapan atau masalah baru. Keesokan harinya, Raka pergi ke pusat kota, mencoba mencari pekerjaan. Namun, tidak ada satupun yang menerimanya. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah restoran besar. Ia melihat Bularas, wanita kaya yang pernah ia kembalikan dompetnya, sedang berbicara dengan seorang pelayan. Dengan penuh harapan, Raka memberanikan diri mendekat. Permisi, Bu. Saya sedang mencari pekerjaan. Apakah restoran ini membutuhkan pegawai? Bularas menatapnya dengan heran. Tetapi kemudian mengingat kebaikan pemuda itu sebelumnya. Kebetulan kami butuh tukang cuci piring. Kamu bisa mulai malam ini, kata Bularas. Hati Raka melonjak senang. Akhirnya, ada kesempatan. Namun, saat ia mulai bekerja, masalah baru muncul. Randy, anak kandung Bularas, melihat keberadaannya dan tidak menyukainya. Randy adalah pemuda kaya yang arogan. Saat melihat Raka, ia langsung menyipitkan mata penuh curiga. Siapa anak ini, Bu? Tanyanya dengan nada tajam. Bularas menjelaskan bahwa Raka hanya pekerja di restoran. Namun, Randy tetap tidak menyukainya. Ia merasa kehadiran Raka mengganggu, seperti ada sesuatu tentang pemuda itu yang membuatnya tidak nyaman. Tanpa sepengetahuan siapapun, Randy mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Raka. Ia tidak tahu bahwa pemuda yang ia benci sebenarnya adalah adiknya sendiri. Konflik semakin memanas. Di restoran, Raka bekerja keras. Tapi Randy seringkali menjebatnya dalam berbagai masalah. Suatu malam, ia diam-diam menuangkan garam ke dalam makanan pelanggan, lalu menyalahkan Raka. Apa kau tahu berapa ruginya restoran ini karena kesalahanmu? Bentak kepala koki. Raka mencoba menjelaskan bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Tetapi Randy hanya tersenyum puas di sudut ruangan. Bularas akhirnya datang. Raka, ini bukan kesalahanmu, kan? Raka menggeleng kuat. Saya bersumpah, Bu. Saya tidak melakukan ini.
Bu Laras memandangi pemuda itu dalam-dalam. Entah kenapa, hatinya selalu ingin percaya pada Raka. Ada sesuatu yang membuatnya yakin bahwa pemuda ini berbeda. Namun, Randy tidak menyerah. Ia bersumpah akan membuat Raka pergi dari kehidupannya. Tanpa ia sadari, ia sebenarnya sedang berusaha menghancurkan keluarganya sendiri. Malam itu, setelah dipecat dari restoran karena fitnah Randy, Raka kembali ke rumah dengan tangan kosong. Di gubuk kecil mereka, Pak Jaya semakin lemah. Waktu semakin habis. Jika mereka tidak mendapatkan uang dalam 2 hari, mereka akan kehilangan segalanya. Dengan mata yang penuh kegigihan, Raka menggenggam tangannya erat. Ia tidak akan menyerah. Tanpa ia sadari, semua kejadian ini hanyalah awal dari rahasia besar yang akan mengguncang kehidupannya selamanya. Hari-hari yang semakin sulit. Pagi datang tanpa ada secercah harapan. Raka duduk di depan gubuk kecil mereka, memandangi langit yang mulai terang. Ia menggenggam erat uang receh yang tersisa di kantongnya, hanya cukup untuk membeli 1 bungkus nasi. Pak Jaya masih terbaring lemah di dalam gubuk, wajahnya semakin pucat. Luka di lengannya terlihat semakin parah karena tidak diobati dengan benar. "Pak, aku akan mencari uang. Bertahanlah, ya," bisik Raka sebelum beranjak pergi. Ia berjalan tanpa arah di jalanan kota, berusaha menemukan pekerjaan baru. Namun, tidak ada satupun yang menerimanya setelah insiden di restoran. Namanya sudah tercemar karena fitnah Randy. Lapar dan lelah, Raka akhirnya duduk di sebuah taman kota. Matanya kosong, pikirannya kacau. Saat itulah ia mendengar suara tangisan seorang anak kecil. Pertemuan tak terduga. Raka menoleh dan melihat seorang bocah lelaki berusia sekitar 5 tahun berdiri di pinggir jalan sambil menangis. "Aku mau pulang, Mama," isaknya. Raka mendekati bocah itu. "Hei, kamu kenapa sendirian di sini?" "Aku tersesat. Mama tadi ada di toko, tapi sekarang aku tidak tahu dia di mana." Raka menghela napas. Hatinya terlalu lelah dengan masalahnya sendiri. Tetapi ia tidak tega meninggalkan anak kecil ini. "Ayo kita cari mamamu," katanya sambil menggandeng tangan bocah itu. Ia berjalan berkeliling taman, bertanya kepada orang-orang, hingga akhirnya menemukan seorang wanita kaya yang tampak panik mencari sesuatu. "Mama," bocah itu berlari dan memeluk wanita itu. Wanita itu, yang ternyata adalah Bu Ambar, seorang sosialita kaya, langsung menatap Raka dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Nak. Kamu sudah menyelamatkan anakku," katanya dengan wajah haru. Raka tersenyum kecil. "Tidak masalah, Bu." Namun, ketika ia hendak pergi, Bu Ambar menahannya. "Kamu butuh pekerjaan?" tanyanya, melihat kondisi Raka yang lusuh. Mata Raka melebar. "Iya, Bu. Saya sangat butuh pekerjaan." Bu Ambar tersenyum. "Kalau begitu, mulai hari ini, kamu bekerja di rumahku." Pekerjaan baru, masalah baru. Hari pertama bekerja di rumah Bu Ambar, Raka merasa sedikit lega. Ia diberikan tugas sebagai asisten kebersihan di rumah besar itu. Namun, seperti biasa, masalah selalu datang. Orang-orang di rumah Bu Ambar tidak menyukainya, terutama Tuan Wibowo, suami Bu Ambar. "Kenapa kau mempekerjakan anak jalanan?" tanyanya dingin. Bu Ambar tersenyum lembut. "Dia anak baik. Lagi pula, kita butuh tambahan tenaga kerja, kan?" Tuan Wibowo hanya mendengus. Namun, bukan hanya suami Bu Ambar yang tidak menyukainya. Para pelayan senior di rumah itu juga iri. Raka seringkali diberi tugas berat yang tidak masuk akal. Seperti membersihkan seluruh lantai atas sendirian, atau mengangkat barang-barang berat tanpa bantuan. Namun, ia tetap bertahan. Baginya, ini adalah satu-satunya cara agar bisa menyelamatkan Pak Jaya dan membayar utang mereka. Namun, masalah besar baru muncul ketika ia bertemu dengan anak sulung keluarga itu, Randy. Randy dan fitnah baru. Saat pertama kali melihat Raka, Randy terkejut. "Kamu lagi?" serunya. Raka menatapnya tajam. "Aku hanya bekerja di sini, tidak lebih."
Randy tidak terima. Baginya, kehadiran Raka adalah ancaman. Ia merasa anak jalanan itu semakin mendekati dunianya. Tanpa pikir panjang, Randy mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Raka. Suatu hari, Bu Ambar kehilangan sebuah gelang berlian mahal. Randy langsung memanfaatkan kesempatan itu. "Bu, saya curiga Raka yang mencurinya," katanya. Bu Ambar terkejut. "Tidak mungkin, Randy. Raka bukan orang seperti itu. Tapi dia anak jalanan, Bu. Siapa lagi yang lebih mungkin mencuri?" Raka yang kebetulan sedang bekerja di dapur tiba-tiba didatangi oleh para pelayan dan satpam. "Kamu dituduh mencuri gelang Nyonya," bentak salah satu satpam. "Apa? Saya tidak mencurinya." Raka membela diri. Namun, mereka tidak mendengarkan. Tuan Wibowo langsung memutuskan, "Tidak ada tempat untuk pencuri di rumah ini. Keluar dari sini sekarang juga." Raka hanya bisa menggigit bibirnya. Semua sudah direncanakan dengan baik oleh Randy. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, sesuatu terjadi. Seorang pelayan datang sambil membawa gelang yang hilang. Gelangnya ditemukan di kamar Randy. "Tuan." Mata semua orang langsung beralih ke Randy. Bu Ambar menatap putranya dengan kecewa. "Randy, apa ini ulahmu?" Randy hanya bisa terdiam, wajahnya merah padam. Tanpa berkata-kata, Raka mengambil tas lusuhnya dan berjalan pergi dari rumah itu. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak bersalah, tetapi ia tetap merasa kalah. Sampai kapan hidupnya akan seperti ini? Namun, di tengah rasa putus asanya, seseorang telah memperhatikannya selama ini. Wanita misterius yang pernah melihatnya di tempat pembuangan sampah. Ia menatap kepergian Raka dengan mata berkaca-kaca. "Hampir 22 tahun aku mencarimu, Nak," bisiknya. Dan tanpa Raka sadari, hidupnya akan berubah selamanya. Raka duduk di trotoar jalanan kota dengan napas terengah-engah. Kakinya terasa lelah setelah berjalan seharian mencari pekerjaan. Satu-satunya harapan untuk mendapatkan uang telah sirna setelah ia dipecat dari restoran akibat fitnah Randy. Ia tidak bisa kembali ke sana, dan ia juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Di genggamannya, hanya ada beberapa lembar uang lusuh, tidak cukup untuk membayar utang rentenir atau membawa Pak Jaya ke dokter. Matanya mulai panas, bukan karena dirinya, tapi karena ia merasa gagal sebagai anak. "Harusnya aku bisa lebih kuat, harusnya aku bisa mendapatkan uang lebih banyak," gumamnya. Tapi hidup di jalanan tidak memberi banyak pilihan. Lalu, tiba-tiba, brak, suara tabrakan membuatnya tersentak. Raka menoleh dan melihat seorang bocah lelaki terjatuh di tengah jalan, sementara sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Raka berlari, tindakan berani yang mengubah hidupnya. Ia melompat ke tengah jalan, menarik bocah itu ke trotoar sebelum mobil itu melintas dengan kecepatan tinggi. Bocah itu menangis ketakutan, sementara Raka meringis kesakitan. Lututnya terluka akibat terjatuh ke aspal kasar. Seorang wanita berlari ke arah mereka. "Anakku, oh Tuhan, kamu tidak apa-apa." Bocah itu mengangguk sambil terisak. Wanita itu, Bu Ambar, berbalik ke arah Raka. "Kamu menyelamatkan anakku. Apa kau baik-baik saja?" Raka mengangguk, meskipun lukanya terasa perih. Tanpa berpikir panjang, Bu Ambar langsung menarik tangan Raka. "Aku harus membalas kebaikanmu. Kamu butuh pekerjaan." Mata Raka melebar. "Iya, Bu. Saya sangat butuh pekerjaan." Bu Ambar tersenyum. "Kalau begitu, mulai hari ini, kamu bekerja di rumahku." Di rumah keluarga kaya, masalah baru dimulai. Malam itu, Raka tiba di rumah Bu Ambar, sebuah manshaft mewah di kawasan elit kota. Matanya terpana melihat kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan. Lampu kristal, lantai marmer, dan halaman luas yang dipenuhi taman indah. Namun, begitu ia masuk ke dalam rumah, beberapa pelayan langsung menatapnya dengan tatapan meremehkan. "Apa anak jalanan seperti dia pantas bekerja di sini?" bisik salah satu pelayan kepada rekannya. Raka pura-pura tidak mendengar. Ia tidak peduli dengan pandangan orang lain.
Ia hanya ingin bekerja dan mendapatkan uang untuk menyelamatkan Pak Jaya. Namun, ia tidak tahu bahwa musuh lamanya sudah menunggunya di sana. Pertemuan dengan Randy, awal dari fitnah baru. Saat Raka sedang membersihkan ruang tamu, seorang pemuda turun dari tangga. Ia mengenakan pakaian mahal dan jam tangan mewah. Saat matanya bertemu dengan Raka, ia langsung membelalak. "Kamu lagi?" Raka juga terkejut. "Randy?" "Ya, rumah ini adalah rumah Randy dan keluarganya." Randy langsung berjalan mendekat, wajahnya penuh kemarahan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya bekerja di sini," jawab Raka tegas. Namun, Randy tidak terima. "Anak jalanan seperti kamu tidak pantas berada di rumah ini." Sebelum Raka sempat membalas, Bu Ambar muncul. "Randy, cukup. Dia sudah menyelamatkan adikmu." Randy mengepalkan tangan. Ia tidak bisa menolak keputusan ibunya, tapi dalam hatinya, ia bersumpah akan membuat Raka pergi dari rumah itu. Rencana jahat Randy. Sejak malam itu, Randy mulai menyusun berbagai cara untuk menjatuhkan Raka. 1. Pekerjaan berat yang tidak masuk akal. Randy menyuruh pelayan senior untuk memberikan tugas yang sangat berat kepada Raka. Membersihkan lantai atas sendirian dalam semalam. Mengangkat tumpukan barang berat yang tidak seharusnya dilakukan sendirian. Diberikan makanan sisa saat makan malam. Namun, Raka tidak mengeluh. Ia bertahan, meskipun tubuhnya semakin lelah. 2. Menjebat Raka dalam pencurian. Suatu hari, Bu Ambar kehilangan gelang berliannya yang sangat mahal. Randy langsung memanfaatkan kesempatan ini. "Bu, saya curiga Raka yang mencurinya," katanya. Bu Ambar terkejut. "Tidak mungkin, Randy. Raka bukan orang seperti itu." "Tapi dia anak jalanan, Bu. Siapa lagi yang lebih mungkin mencuri?" Raka yang sedang bekerja di dapur tiba-tiba didatangi oleh para pelayan dan satpam. "Kamu dituduh mencuri gelang nyonya," bentak salah satu satpam. "Apa? Saya tidak mencurinya." Raka membela diri. Namun, mereka tidak mendengarkan. Tuan Wibowo langsung memutuskan, "Tidak ada tempat untuk pencuri di rumah ini. Keluar dari sini sekarang juga." Raka hanya bisa menggigit bibirnya. Semua sudah direncanakan dengan baik oleh Randy. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, sesuatu terjadi. Seorang pelayan datang sambil membawa gelang yang hilang. Gelangnya ditemukan di kamar Randy. "Tuan." Mata semua orang langsung beralih ke Randy. Bu Ambar menatap putranya dengan kecewa. "Randy, apa ini ulahmu?" Randy hanya bisa terdiam, wajahnya merah padam. Tanpa berkata-kata, Raka mengambil tas lusuhnya dan berjalan pergi dari rumah itu. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak bersalah, tetapi ia tetap merasa kalah. Sampai kapan hidupnya akan seperti ini? Namun, di tengah rasa putus asanya, seseorang telah memperhatikannya selama ini. Wanita misterius yang pernah melihatnya di tempat pembuangan sampah. Ia menatap kepergian Raka dengan mata berkaca-kaca. "Hampir 22 tahun aku mencarimu, nak," bisiknya. Malam penuh luka dan keputusasaan. Langkah kaki Raka terdengar berat di sepanjang trotoar kota. Malam itu dingin, angin menusuk tubuhnya yang lelah. Kakinya terus melangkah tanpa tujuan, sementara hatinya dipenuhi rasa sakit dan ketidakadilan. Ia sudah berusaha jujur, ia sudah bekerja keras, tapi tetap saja, dunia tidak pernah berpihak padanya. Perutnya perih menahan lapar. Ia menatap recehan di tangannya, tak cukup untuk membeli makan. Di kejauhan, ia melihat seorang pedagang kaki lima yang sedang bersiap menutup dagangannya. Dengan ragu, ia mendekat. "Pak, maaf, apakah saya bisa bekerja membantu Anda? Saya tidak meminta bayaran, hanya makanan saja." Pedagang itu menatapnya iba. Namun, sebelum sempat menjawab, terdengar suara bentakan dari belakang. "Oi, Raka, itu kau, kan?" Suara itu berasal dari seseorang yang tak ingin ia temui malam ini. Bang Joni, rentenir kejam yang menagih utang kepada Pak Jaya. Diburu rentenir kejam. Raka hendak berbalik dan kabur.
Tapi sudah terlambat. Dua orang anak buah Bang Joni langsung menahannya. Kau kira bisa lari dari kami? Hah? Utang bapakmu sudah menumpuk. Sekarang kau harus membayarnya. Tolong, berikan aku waktu. Aku sedang mencari pekerjaan. Seru Raka. Bang Joni menyeringai. Waktu? Kami tidak memberi waktu. Nak, kau pikir hidup ini mudah? Kalau tak bisa bayar, ada cara lain. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya. Lalu, buah, sebuah pukulan keras mendarat di perut Raka. Ia terhuyung, jatuh ke tanah. Pedagang kaki lima yang tadi hendak menolongnya hanya bisa menatap kasihan, tak berani ikut campur. Bang Joni berjongkok di depan Raka yang terbaring kesakitan. Aku bisa kasih pilihan. Kau kerja untukku, jadi tukang pukul, atau kami buat hidupmu lebih sengsara. Raka mengangkat wajahnya yang berlumuran darah. Ia menatap Bang Joni dengan mata penuh kebencian. Lebih baik aku mati daripada bekerja untuk orang sepertimu. Bang Joni tertawa. Hahaha, baiklah kalau begitu. Kalau kau ingin mati, kami bisa mengabulkan permintaanmu. Brak, pukulan terakhir mendarat di kepalanya, dan semuanya menjadi gelap. Wanita misterius yang menyelamatkannya. Saat Raka membuka mata, ia tidak lagi berada di jalanan. Ia terbaring di sebuah kamar hangat dengan aroma teh melati yang menenangkan. Ia mencoba bangkit, tetapi kepalanya masih pusing. Akhirnya kau sadar. Suara lembut seorang wanita membuatnya menoleh. Seorang wanita paruh baya dengan wajah penuh kasih sayang duduk di sampingnya. Raka mengerjap. Siapa? Anda? Wanita itu tersenyum tipis. Namaku Bularas. Aku menemukanku tak sadarkan diri di gang belakang. Mereka hampir membunuhmu. Raka menunduk, mengingat kejadian tadi. Kenapa? Anda menolong saya? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Raka dengan mata yang berkaca-kaca. Seperti sedang menahan sesuatu yang sangat menyakitkan. Aku sudah mencarimu selama 22 tahun. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Apa maksud Anda? Bularas menggenggam tangan Raka. Nak, kamu bukan anak jalanan. Kamu bukan anak Pak Jaya. Kamu adalah anak kandungku, yang hilang sejak kecil. Raka membeku. Apa yang baru saja dikatakan wanita ini? Kebenaran yang tak pernah diduga. Bularas mulai menceritakan semuanya. 22 tahun yang lalu, ia adalah istri dari seorang pengusaha kaya bernama Tuan Surya Wijaya. Mereka memiliki seorang putra, anak yang sangat mereka cintai. Namun, suatu malam yang kelam, anak itu diculik dari rumah sakit ketika masih bayi. Semua pencarian tidak membuahkan hasil. Polisi sudah menyerah. Bularas hampir kehilangan akal sehatnya karena rasa kehilangan itu. Namun, hatinya selalu berkata, anaknya masih hidup. Dan malam ini, di depan matanya, ia yakin anak yang selama ini dicarinya adalah Raka. Raka tidak bisa berkata-kata. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Suaranya bergetar. Bularas mengeluarkan sebuah foto lama. Foto bayi yang mengenakan gelang kecil berukir nama, Rafa Wijaya. Raka menatap foto itu, lalu menyentuh lehernya tanpa sadar. Ia masih memiliki bekas luka samar di sana. Bekas goresan yang selalu dikatakan Pak Jaya sebagai tanda lahir. Darahnya seakan membeku. Jadi, aku bukan Raka. Bularas tersenyum lembut. Kamu tetap Raka, nak. Tapi nama aslimu adalah Rafa Wijaya, anak kandungku yang hilang. Munculnya kebenaran dan musuh baru. Sementara itu, kabar mengejutkan ini sampai ke Tuan Wibowo dan Bu Ambar, keluarga tempat Raka bekerja sebelumnya. Dan seseorang tidak senang dengan kenyataan ini. Tuan Wibowo melemparkan gelas ke lantai, wajahnya penuh amarah. Tidak mungkin, anak itu tidak boleh kembali. Dia sudah lenyap dari hidupnya sejak lama. Di belakangnya, Randy mengepalkan tangan. Kalau benar dia anak orang kaya, aku tidak akan membiarkan dia mengambil semua ini dariku. Mereka tidak tahu bahwa Raka, atau Rafa, akan kembali ke dunia yang seharusnya menjadi miliknya. Tetapi sebelum ia bisa menikmati kehidupan barunya,
musuh-musuh lama dan rahasia kelam keluarganya akan menjadi rintangan terbesarnya. Kebangkitan seorang pewaris yang hilang. Raka, atau Rafa Wijaya, duduk di dalam mobil mewah yang dikendarai oleh Bularas. Hatinya masih bergolak hebat setelah mengetahui bahwa dirinya bukan anak Pak Jaya, melainkan putra kandung seorang pengusaha kaya. Tapi, apa yang harus ia lakukan sekarang? Bu, maksud saya, Ibu yakin saya anak Anda? Tanya Raka dengan suara pelan. Bularas tersenyum lembut. Tidak ada keraguan. Selain wajahmu yang sangat mirip dengan mendiang ayahmu, kita juga akan melakukan tes DNA untuk memastikan. Raka menelan ludah. Tes DNA? Jika hasilnya benar, maka hidupnya akan berubah selamanya. Namun, di dalam hatinya, masih ada ketakutan. Apakah keluarga barunya benar-benar akan menerima dirinya? Sambutan yang dingin. Mobil berhenti di depan sebuah rumah mewah, lebih besar dari rumah Tuan Wibowo. Begitu pintu terbuka, beberapa pelayan langsung datang menyambut Bularas. Tapi ketika mereka melihat Raka, wajah mereka penuh keheranan. Seorang pria tua berkacamata, Pak Herman, kepala pelayan keluarga, berjalan mendekat. Nyonya Laras, siapa pemuda ini? Bularas tersenyum penuh haru. Dia adalah anakku yang hilang, Rafa Wijaya. Hening. Semua pelayan saling berbisik. Beberapa dari mereka tampak tidak percaya. Di tengah suasana canggung itu, tiba-tiba seorang pria berjas hitam dengan wajah dingin muncul dari dalam rumah. Dia adalah Haryo Wijaya, adik dari mendiang suami Bularas. Apa maksudmu anak yang hilang? Suaranya tajam. Bularas menatapnya penuh keteguhan. Rafa sudah kembali. Dia adalah pewaris sah keluarga Wijaya. Haryo mendengus. Bukti apa yang kau miliki selain wajahnya? Bularas menyerahkan hasil tes DNA yang telah dilakukan diam-diam saat Raka tidak sadar. Haryo mengambilnya, membaca, lalu mengerutkan kening. 99 akurat. Matanya menyipit, menatap Raka dengan penuh ketidakpercayaan. Namun, meskipun hasilnya jelas, ekspresinya menunjukkan penolakan yang besar. Konspirasi keluarga sang paman yang rakus. Di dalam ruangan, Raka duduk dengan tangan mengepal. Ia bisa merasakan hawa dingin dari tatapan orang-orang di rumah itu. Bularas menggenggam tangannya. Nak, jangan takut. Ini adalah rumahmu. Namun, Haryo tertawa kecil. Rumah? Sejak kapan seorang pemulung memiliki hak atas rumah ini? Raka mengangkat kepalanya, menatap pria itu tajam. Apa maksud Anda? Haryo menatapnya sinis. Selama 22 tahun terakhir, akulah yang mengelola perusahaan keluarga. Dan tiba-tiba, seorang anak jalanan muncul dan mengaku sebagai pewaris sah? Kau pikir aku akan menerimanya begitu saja? Ini bukan tentang penerimaan Anda, sahut Bularas dengan tegas. Rafa memiliki haknya. Namun, Haryo sudah menyiapkan rencananya sendiri. Perangkap dalam perusahaan. Keesokan harinya, Bularas membawa Raka ke kantor pusat Wijaya Group, perusahaan yang seharusnya menjadi miliknya. Begitu mereka masuk ke dalam gedung megah itu, semua karyawan langsung berbisik. Itu anak yang katanya pewaris, kan? Tapi dia terlihat seperti anak jalanan. Haryo sudah menyebarkan rumor bahwa Raka hanyalah anak angkat yang memanfaatkan kebaikan Bularas. Di dalam ruang rapat, para pemegang saham sudah berkumpul. Baiklah, ujar Haryo dengan nada tajam. Jika Rafa benar-benar ingin menjadi bagian dari perusahaan, kita harus mengujinya. Ia mengeluarkan sebuah dokumen perjanjian. Dalam 1 bulan, Rafa harus membuktikan bahwa dia pantas. Jika dia gagal, maka dia harus pergi selamanya. Bularas terkejut. Ini tidak adil. Namun, sebelum ibunya sempat menolak, Raka mengambil dokumen itu. Ia menatap mata Haryo tanpa gentar. Baik, saya terima tantangan ini. Haryo menyeringai. Bagus, mari kita lihat apakah anak jalanan bisa menjadi pengusaha. Permainan kotor dimulai. Hari-hari pertama Raka di perusahaan penuh dengan cobaan. 1.
Ia diberikan tugas mustahil menangani proyek besar tanpa bimbingan. Sementara Haryo diam-diam memberi perintah untuk menjatuhkannya. 2. Dikucilkan oleh karyawan, para pegawai tidak menghormatinya. Mereka lebih memilih berpihak pada Haryo. 3. Diadu domba dengan Bularas. Haryo menyebarkan berita bahwa Raka hanya ingin merebut harta keluarganya. Puncaknya, Raka dijebak dalam skandal korupsi. Haryo membuatnya terlihat seolah-olah Raka telah mencuri uang proyek. Media langsung melaporkan berita ini. Pewaris Wijaya Group terlibat dalam skandal. Benarkah dia hanya penipu? Bularas menangis. Ini semua jebakan. Kita harus melakukan sesuatu, nak. Namun, Raka hanya diam. Matanya penuh kemarahan. Aku akan menyelesaikan ini, Bu. Raka melawan balik. Saat semua orang berpikir ia akan menyerah, Raka justru melakukan hal yang tak terduga. Ia menyelidiki keuangan perusahaan dan menemukan bukti kecurangan yang dilakukan oleh Haryo selama bertahun-tahun. Pada hari rapat besar, Raka berdiri di hadapan para pemegang saham. Selama bertahun-tahun, kalian ditipu oleh seseorang yang mengaku setia. Ia membuka presentasinya, menunjukkan dokumen transaksi gelap yang telah disembunyikan. Para pemegang saham terkejut. Tuan Haryo, apakah ini benar? Haryo mulai panik. Itu bohong. Ini hanya rekayasa. Namun, Raka sudah selangkah lebih maju. Dari pintu masuk, seorang detektif dan beberapa polisi masuk ke ruangan. Kami mendapat laporan tentang transaksi ilegal. Tuan Haryo Wijaya, Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Haryo membelalak kaget. Tidak, ini tidak mungkin. Ia mencoba melarikan diri, tetapi para petugas langsung menahannya. Para pemegang saham saling berpandangan. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Tuan Arman, menatap Raka dengan kagum. Anak ini baru saja menyelamatkan perusahaan. Mereka berbisik satu sama lain, lalu akhirnya memutuskan. Mulai hari ini, Raka Wijaya adalah pemimpin baru Wijaya Group. Bularas meneteskan air mata bahagia. Nak, aku sangat bangga padamu. Raka menatap ibunya, lalu tersenyum tipis. Namun, ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Di luar sana, musuh baru sedang menunggu untuk menjatuhkannya kembali. Ketenangan yang sementara. Setelah pengangkatan Raka sebagai pemimpin baru Wijaya Group, keadaan perusahaan mulai membaik. Para pemegang saham yang sebelumnya meragukannya kini mulai menghormatinya. Namun, di tengah keberhasilannya, ia tahu bahaya belum berakhir. Di dalam sel tahanan, Haryo Wijaya tidak tinggal diam. Ia bersumpah akan menghancurkan Raka dan mengambil kembali apa yang menurutnya adalah haknya. Dan untuk itu, ia membutuhkan bantuan seseorang. Seseorang yang memiliki dendam yang sama besarnya. Musuh lama yang kembali. Di sebuah ruangan gelap, seorang pria berkacamata hitam duduk sambil mengisap cerutunya. Ia adalah Tuan Wibowo, mantan majikan Raka, yang merasa dipermalukan ketika mengetahui bahwa anak jalanan yang pernah ia hina kini lebih berkuasa darinya. Haryo duduk di depannya, tersenyum licik. Kita punya musuh yang sama, Tuan Wibowo. Wibowo menatapnya tajam. Aku ingin anak itu jatuh. Aku ingin melihatnya kehilangan segalanya. Haryo tersenyum. Bagus, kalau begitu, mari kita buat dia menyesal telah merebut apa yang bukan miliknya. Mereka berdua merancang rencana jahat untuk menghancurkan Raka. Cinta di tengah bahaya. Di tengah kesibukannya mengelola perusahaan, Raka mulai mendekati Nadia, seorang wanita cerdas yang merupakan salah satu manajer utama Wijaya Group. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, dan perlahan-lahan Nadia mulai jatuh hati pada Raka. Namun, Nadia tidak tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Suatu malam, saat ia berjalan pulang sendirian, seorang pria bertopeng muncul dan menyerangnya. Nadia berteriak, tetapi pria itu menariknya ke dalam mobil. Ia diculik. Beberapa jam kemudian, Raka menerima telepon dari nomor tak dikenal. Kau ingin gadis ini selamat? Serahkan seluruh perusahaanmu. Jantung Raka berdegup kencang.
Ia tahu ini bukan hanya tentang bisnis, ini adalah perang. Misi penyelamatan yang berisiko. Tanpa pikir panjang, Raka pergi ke tempat yang diperintahkan oleh penculik itu. Ia tiba di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Di dalamnya, ia melihat Nadia terikat di kursi, dengan mulut disumpal kain. Dan di depannya, berdiri Tuan Wibowo dan Haryo, dengan beberapa anak buah bersenjata. "Akhirnya kau datang, Raka," ujar Wibowo dengan seringai kejam. Raka mengepalkan tinjunya. "Lepaskan dia. Ini urusan kita, bukan urusan dia." Haryo tertawa kecil. "Kau masih polos seperti dulu, ya? Dunia ini tidak sesederhana itu." Mereka kemudian mengeluarkan sebuah kontrak. "Tanda tangani ini. Serahkan seluruh sahammu, dan kami akan membiarkan dia pergi." Raka melihat ke arah Nadia yang menangis ketakutan. Namun, ia tahu ini hanya jebakan. Jika ia menandatangani, mereka akan tetap membunuhnya. Ia harus berpikir cepat. Pertarungan terakhir. Tiba-tiba, brak, suara kaca pecah terdengar. Dari luar, sekelompok polisi bersenjata lengkap menyerbu masuk. Bu Laras telah melaporkan penculikan ini, dan pihak berwajib bergerak cepat. Para penjahat panik. Namun, Haryo tidak menyerah begitu saja. Ia meraih pistol dari salah satu anak buahnya dan mengarahkannya ke kepala Nadia. "Jangan bergerak, atau aku akan menembaknya." Raka tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dengan cepat, ia melompat ke arah Haryo, menendang pistolnya hingga terlempar ke lantai. Mereka berdua bergulat hebat, saling memukul dengan keras. Namun, Raka sudah belajar banyak dari kehidupannya di jalanan. Dengan satu pukulan telak ke rahang, Haryo jatuh tak sadarkan diri. Polisi langsung menangkapnya. Tuan Wibowo, yang mencoba kabur, juga tidak bisa lari jauh sebelum akhirnya ditangkap. Kemenangan dan awal baru. Nadia menangis dan memeluk Raka. "Kau datang untuk menyelamatkanku." Raka tersenyum. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Di luar gudang, Bu Laras menunggu dengan air mata haru. "Nak, kau sudah melewati semua ini dengan keberanian." Raka menatap ibunya, lalu berbisik, "Aku hanya ingin melindungi orang-orang yang aku sayangi." Kini, Haryo dan Wibowo berada di balik jeruji besi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka benar-benar merasa bebas. Kini, Wijaya Group berada di tangan yang tepat. Dan Raka tidak lagi sekadar anak jalanan. Ia adalah Rafa Wijaya, pewaris sejati. Wallahu alam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.